Sekali lagi bicara status pandemi yang akan kita harapkan ya setidaknya akhir tahun tahun 2022 ini atau awal tahun depan bisa dicabut ya ketika apa? Ketika sepertiga dari negara di dunia ini bisa setidaknya dalam kondisi kalau tidak endemi ya atau terkendali gitu. Karena kalau epidemi ya berarti ya kalau mayoritas masih epidemi ya masih lama nanti status pandemi. Endemi itu artinya apa? Artinya negara-negara ini masuk ya dalam uh, indikator di mana angka reproduksinya paling tinggi itu satu, dengan test positivity rate juga di bawah 5%, kasus kematian juga tidak dalam tren meningkat ya, semakin menurun atau dalam angka yang rendah ya, setidaknya 2 digit lah misalnya. Nah ini arah yang relatif memadai, mencukupi untuk status endemi. Endemi dalam artian kondisi realnya, tapi kondisi secara legal, ya, secara global ya masih pandemi. Jadi ketika ini bisa dicapai oleh setidaknya sepertiga negara atau sebagian negara lain dalam kondisi yang terkendali itu ya tidak ada kasus berbulan-bulan mungkin ya, atau berminggu-minggu tanpa kasus baik infeksi, kesakitan ataupun kematian, itu terkendali. Itu yang sebenarnya paling bagus ya. Misalnya bisa sebulan 2 bulan tanpa ada kasus seperti itu. Nah, ini yang akan harus dicapai oleh dunia untuk setidaknya mencabut status itu. Di misalnya sepertiga tercapai di sepertiga negara atau wilayah dunia ya kita bisa cabut status pandemi ini. Dan kali lagi yang harus kita tuju ya adalah pengendalian dari status pandemi menjadi status yang terkendali ya, atau kalau misalnya paling tidak endemi ya, tapi yang harus dihindari epidemi sebenarnya, walaupun itu tidak bisa dihindari juga karena tiga ini akan bergantung pada bagaimana cakupan vaksinasi yang harus setidaknya dikejar kalau mau aman dan mendekati ke status terkendali tadi ya 90% total populasi sudah divaksinasi 2 dosis, 3 dosisnya misalnya 70% saja, wah udah luar biasa itu. Atau 90% juga pada kelompok berisiko, itu yang akan menempatkan berisikonya menjadi semakin kecil, termasuk di sini adalah bahwa surveillance-nya meningkat, perilaku dari masyarakatnya dan individu masyarakat ini juga sudah jauh lebih berubah di 5M-nya. Nah, jadi jangan ada pelonggaran, ya, jangan ada pelonggaran yang sifatnya begini. Misalnya kalau ada pelonggaran tesnya dilakukan pelonggaran untuk domestik tidak masalah. Tapi 5M-nya jangan, ya. Jadi maskernya jangan ditinggalkan. Dia orang jadi padat lagi. Ingat kita ini ya masih dalam situasi kritis, angka kematian juga masih tinggi ya dan tes positivity rate juga masih tinggi bahkan di mayoritas provinsi. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga kita jangan euforia apalagi ini mau bulan puasa supaya kita bisa menikmati. Jangan buru-buru untuk segera bebas padahal ini belum finish. Ini yang harus disadari oleh kita semua.